Wakil Gubernur Rano Karno atau Bang Dul naik transportasi umum ke kantornya pagi tadi. Bang Dul menggunakan MRT dan Transjakarta untuk ke Balai Kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan ASN di DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Pokoknya hari ini setiap Rebo PNS DKI nggak boleh pakai mobil pribadi, harus pakai umum. Kita naik MRT dulu. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul naik MRT dari stasiun Lebak Bulus Jakarta Selatan tak jauh dari kediamannya. Sesuai instruksi Gubernur Jakarta, karyawan Pemprov Jakarta diimbau menggunakan transportasi umum untuk ke kantor setiap hari Rabu. Bagi Bang Dul, menggunakan transportasi umum bukan hal baru. Sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur, ia telah menggunakan transportasi umum untuk ke kantor setiap hari Senin. Ya artinya gini, sebetulnya sebelum ada ya perintah atau arahan Pak Gub, saya sebetulnya hampir setiap Senin. Dari rumah, kebetulan saya masih tinggal di Lebak Bulus, karena memang sampai hari ini rumah dinas saya belum jadi. Tapi memang lebih buat saya lebih enak. Ya artinya kemacetan bisa kita hindari. Dari Lebak Bulus mungkin sampai kantor setengah jam ya. Sebetulnya itu menjadi report. Menjadi report kita nanti pasti ada ya atasannya akan ngecek betul nggak kamu ya Pak, ini buktinya Pak, itu aja sebetulnya. Sama juga dalam arti kata maaf nih, dulu waktu saya anggota DPR itu setiap hari datang ke kantor harus selfie karena itu menjadi bagian report kita kepada ya komisi segala macam. Untuk mencapai kantornya, Rano Karno transit di halte Bundaran HI dan melanjutkan perjalanan dengan bus Transjakarta ke Balai Kota. Menurut Rano Karno, terdapat sekitar 40.000 ASN di Pemprov DKI Jakarta. Jika program ini dapat dilakukan sepenuhnya, akan berdampak signifikan terhadap kemacetan jalan, juga polusi udara di Jakarta. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 6 tahun 2024 yang mewajibkan ASN untuk naik transportasi umum setiap hari Rabu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka akibat peristiwa kecelakaan di ruas tol Cisumdawu, kilometer 189 arah Bandung menuju Cirebon, Jawa Barat. Usai kejadian, polisi pun menggelar olah TKP untuk menemukan dugaan awal penyebab kecelakaan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu, kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil olah TKP, dugaan kecelakaan disebabkan sopir mobil travel mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Hal ini disarai dari tidak ditemukan bekas pengereman di aspal sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Kalau di TKP kita sudah semua diolah TKP, ya semua sudah masih dalam penyelidikan untuk memastikannya dia pengemudi itu kelalaian atau konsentrasinya dalam mengendalikan kendaraan. Kita belum bisa menyimpulkan akibat faktornya apa itu bisa. Akibat kecelakaan, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 korban luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadikusuma, Sumedang. Adapun korban meninggal dan korban luka merupakan penumpang mobil travel. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVAI News melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kecelakaan maut melibatkan sebuah mobil travel yang menabrak bagian belakang truk terjadi di kilometer 189, tepatnya di ruas tol Cisumdawu, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 lainnya terluka. HS. Oh, Bineka. Dari rekaman video amatir warga, puing-puing dari kendaraan yang terlibat kecelakaan berserakan di tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang.
Kecelakaan maut ini melibatkan sebuah kendaraan travel bernomor polisi D7838AV yang menabrak belakang mobil box bernomor polisi B9652TEZ yang sama-sama melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono menyebutkan mobil travel yang terlibat kecelakaan mengangkut 7 orang penumpang. 3 orang korban meninggal dunia dan telah dibawa ke RSUD Umar Wirahadikusumah beserta korban luka-luka. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir mobil travel mengantuk saat hendak mendahului mobil box. Dugaan sementara, tidak ada upaya pengaraian di jalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Itu nabrak truk yang lagi maju atau lagi jalan? Dua-duanya sama berjalan. Kemudian kemungkinan truk travel ini dia ingin menyalip dengan kecepatan tinggi, namun kesadarannya kurang sehingga menabrak. Karena memang impact-nya cukup dalam ya, jadi memang kencang, tidak ada upaya sedikit pun pengereman. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk sopir mobil box, bangkai kendaraan dievakuasi ke kantor PJR di Gerbang Tol Sumedang Kota. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Pemirsa, kontak senjata terjadi saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun di Papua Barat Daya. Operasi pencarian kali ini dipimpin langsung oleh 3 Jenderal Polri. Tiga Jenderal Tinggi Polri memimpin langsung operasi SAR Alpha Bravo Moskona 2025 di Papua Barat Daya. Di tengah medan berat hutan Papua Barat Daya, operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun terus dilakukan. Sebanyak 521 personil gabungan dikerahkan menyusuri wilayah pencarian melalui jalur darat, sungai, hingga udara. Di tengah operasi ini, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap posko Satgas Alpha Bravo di wilayah hutan Moskona. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tentu saja kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Meyerka. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob, bergabung dengan beberapa tim. Sebelumnya mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Hingga kini, proses pencarian terus dilakukan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa kasus kepemilikan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru divonis 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ketiganya dinyatakan terbukti bersalah menanam, memelihara narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja seberat 1 kilogram. Persidangan ketiga terdakwa kasus kepemilikan ladang ganja di Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur digelar di Pengadilan Negeri Lumajang Selasa siang. Terdakwa masing-masing Tomo, Tono, dan Bambang menjalani vonis secara bergiliran di ruang Garuda yang dipimpin Hakim Ketua Redite Ika Septina. Dalam putusannya, Hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum karena menanam, memelihara narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja melebihi 1 kilogram. Vonis yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni penjara 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Usai vonis, ketiganya menyatakan pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Karena hal ini sudah jadi kami akan melakukan pikir-pikir dulu untuk selanjutnya apakah nanti ada banding ataukah tergantung dari omongan saya nanti kepada Bambang atau terdakwa gitu.
Sebelumnya, kasus temuan ladang ganja di kawasan hutan Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang yang masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terungkap pada September 2024. Ditemukan 59 titik ladang ganja dengan total barang bukti sebanyak 47.000 lebih tanaman ganja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku penipuan dengan menyebarkan video hoax diringkus Polda Jawa Timur. Para pelaku membuat video hoax untuk menerasikan kepala daerah menawarkan motor murah seharga Rp500.000. 100 orang dilaporkan tertipu akibat video hoax tersebut. Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Inilah video 3 kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi korban editing para pelaku penipuan yang ditangkap Polda Jatim. Para pelaku mengedit video 3 kepala daerah tersebut untuk promosi pembelian motor. Dalam video editan yang diunggah pelaku di media sosial, menghadirkan narasi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Kofifa, para pelaku juga mengedit video Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ketiga pelaku merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Satu tersangka membuat akun di medsos dan mengedit video para pelaku daerah. Kemudian tersangka lain menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim. Sementara tersangka lain berperan sebagai pengunggah video yang telah diedit. Saya modus operandinya tersangka mengedit video Gubernur Jatim. Itu Dr. Penulis Kausa Dr. Hajah Kofifa Indar Parawansa MSI dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video diubah menjadi penawaran motor murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur khusus untuk warga Jawa Timur tanpa COD dan surat lengkap bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk mencari korban agar mentransfer uang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti antara lain uang tunai Rp43 juta, ponsel dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar. Di Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini akhirnya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya, Jokowi langsung memasuki ruangan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya, namun tidak memberikan pernyataan apapun. Belum diketahui pihak-pihak mana atau siapa saja yang dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini. Terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, sudah terdapat 2 laporan masyarakat. Laporan pertama dilayangkan Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara laporan kedua dibuat Pradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo menyambut baik laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Menurutnya langkah ini justru akan menguji kebenaran ijazah Jokowi ke hadapan publik. Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut
tidak membohongi. Wakil Gubernur Rano Karno atau Bang Dul naik transportasi umum ke kantornya pagi tadi. Bang Dul menggunakan MRT dan Transjakarta untuk ke Balai Kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan ASN di DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Pokoknya hari ini setiap Rebo PNS DKI nggak boleh pakai mobil pribadi, harus pakai umum. Kita naik MRT dulu. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul naik MRT dari stasiun Lebak Bulus Jakarta Selatan tak jauh dari kediamannya. Sesuai instruksi Gubernur Jakarta, karyawan Pemprov Jakarta diimbau menggunakan transportasi umum untuk ke kantor setiap hari Rabu. Bagi Bang Dul, menggunakan transportasi umum bukan hal baru. Sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur, ia telah menggunakan transportasi umum untuk ke kantor setiap hari Senin. Ya artinya gini, sebetulnya sebelum ada ya perintah atau arahan Pak Gub, saya sebetulnya hampir setiap Senin dari rumah. Kebetulan saya masih tinggal di Lebak Bulus karena memang sampai hari ini rumah dinasnya belum jadi. Tapi memang lebih buat saya lebih enak. Ya artinya kemacetan bisa kita hindari. Dari Lebak Bulus mungkin sampai kantor setengah jam ya. Sebetulnya itu menjadi report. Menjadi report kita nanti pasti ada ya atasannya akan ngecek. Betul nggak kamu? Iya Pak, ini buktinya Pak. Itu aja sebetulnya. Sama juga dalam arti kata maaf nih. Dulu waktu saya anggota DPR itu setiap hari datang ke kantor harus selfie. Karena itu menjadi bagian report kita kepada ya komisi segala macam. Untuk mencapai kantornya, Rano Karno transit di halte Bundaran HI dan melanjutkan perjalanan dengan bus Transjakarta ke Balai Kota. Menurut Rano Karno, terdapat sekitar 40.000 ASN di Pemprov DKI Jakarta. Jika program ini dapat dilakukan sepenuhnya, akan berdampak signifikan terhadap kemacetan jalan, juga polusi udara di Jakarta. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 6 tahun 2024 yang mewajibkan ASN untuk naik transportasi umum setiap hari Rabu. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di Arab Saudi bersama dengan para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Indonesia. Mendak meminta para petugas memberikan pelayanan terbaik dan tulus kepada para jemaah yang merupakan tamu Allah. Datang kita di sini ini lillahi ta'ala. Kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Jangan ada niat-niat yang baik. Tuluslah mendampingi mereka. Orang yang ikhlas itu tidak pernah marah. Anggaplah yang menjengkelkan itu wajah Allah juga kan. Anggaplah orang yang menghibur kita itu, memuji kita itu wajah Allah juga. Pemirsa iNews Media Group menggelar ajang penghargaan apresiasi wanita yang bertajuk Women Inspiration Awards 2025. Dalam penghargaan ini, Louis Scarlett sebagai entrepreneur yang memenangkan kategori Women in Advocacy dengan subkategori Excellent in Advocating for Digital Marketing and Entrepreneurship. iNews Media Group menggelar ajang penghargaan bertajuk Women's Inspiration Awards 2025 sebagai bentuk komitmen untuk terus memberikan apresiasi terhadap peran dan kontribusi wanita di berbagai bidang di Indonesia. Dalam acara yang digelar Selasa malam di Jakarta Concert Hall, sejumlah tokoh wanita berpartisipasi dengan kontribusi yang luar biasa mendapatkan penghargaan di berbagai kategori. Salah satunya adalah Louis Scarlett sebagai entrepreneur memenangkan kategori Women in Advocacy dengan subkategori Excellent in Advocating for Digital Marketing and Entrepreneurship. Louis Scarlett atau biasanya dikenal dengan sebutan Mami Lilis juga menyampaikan bahwa dirinya cukup terkejut dipilih sebagai penerima penghargaan ini karena sejak awal Louis atau Mami Lilis hanyalah seorang ibu dari 5 anak yang bekerja di rumah sebagai content creator dan melakukan live streaming selama 5 tahun berturut-turut. Menurutnya ini menjadi salah satu apresiasi yang sangat membanggakan dan tentunya dapat memberikan motivasi untuk wanita hebat lainnya terutama untuk para ibu hebat.
sebagai content creator, dan aku juga sebagai sekaligus live streaming di rumah selama 5 tahun berturut-turut. Dan rasanya mendapatkan award ini tuh rasanya tuh happy banget, nggak nyangka, dan acara ini keren banget, bergengsi banget, karena dengan acara ini aku ngerasa kayak ini sebuah reward buat aku untuk menjadi seorang lentera untuk para wanita-wanita Indonesia, menginspirasi para wanita-wanita Indonesia. Walaupun kita sudah beranak, walaupun kita sebagai wanita atau sebagai ibu, tapi ternyata kita masih bisa melakukan sebuah prestasi. Selain itu, penghargaan yang didapatkan Louis membuktikan bahwa meskipun ia seorang ibu, namun dengan semangatnya masih bisa mencapai prestasi terutama di bidang teknologi dan media sosial. Ia juga berharap penghargaan ini dapat menginspirasi ibu rumah tangga lainnya agar bisa melakukan hal yang sama. Dari Jakarta, Henry Aprila, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Rano Karno atau Bang Dul naik transportasi umum ke kantornya pagi tadi. Bang Dul menggunakan MRT dan Transjakarta untuk ke Balai Kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan ASN di DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Pokoknya hari ini setiap Rebo PNS DKI nggak boleh pakai mobil pribadi, harus pakai umum. Kita naik MRT dulu. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul naik MRT dari stasiun Lebak Bulus Jakarta Selatan tak jauh dari kediamannya. Sesuai instruksi Gubernur Jakarta, karyawan Pemprov Jakarta diimbau menggunakan transportasi umum untuk ke kantor setiap hari Rabu. Bagi Bang Dul, menggunakan transportasi umum bukan hal baru. Sejak menjabat sebagai wakil gubernur, ia telah menggunakan transportasi umum untuk ke kantor setiap hari Senin. Ya, artinya gini, sebetulnya sebelum ada ya perintah atau arahan Pak Gub, saya sebetulnya hampir setiap Senin. Dari rumah, kebetulan saya masih tinggal di Lebak Bulus, karena memang sampai hari ini rumah dinasnya belum jadi. Tapi memang lebih buat saya lebih enak. Ya, artinya kemacetan bisa kita hindari. Dari Lebak Bulus mungkin sampai kantor setengah jam ya. Sebetulnya itu menjadi report. Menjadi report kita nanti pasti ada ya atasannya akan ngecek. Betul nggak kamu? Iya Pak, ini buktinya Pak. Itu aja sebetulnya. Sama juga dalam arti kata maaf nih. Dulu waktu saya anggota DPR itu setiap hari datang ke kantor harus selfie. Karena itu menjadi bagian report kita kepada ya komisi segala macam. Untuk mencapai kantornya, Rano Karno transit di halte Bundaran HI dan melanjutkan perjalanan dengan bus Transjakarta ke Balai Kota. Menurut Rano Karno, terdapat sekitar 40.000 ASN di Pemprov DKI Jakarta. Jika program ini dapat dilakukan sepenuhnya, akan berdampak signifikan terhadap kemacetan jalan, juga polusi udara di Jakarta. Kebijakan ini diatur dalam instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 6 tahun 2024 yang mewajibkan ASN untuk naik transportasi umum setiap hari Rabu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini akhirnya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya, Jokowi langsung memasuki ruangan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya, namun tidak memberikan pernyataan apapun. Belum diketahui pihak-pihak mana atau siapa saja yang dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini. Terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, sudah terdapat 2 laporan masyarakat. Laporan pertama dilayangkan Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara laporan kedua dibuat Pradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo menyambut baik laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Menurutnya langkah ini justru akan menguji kebenaran ijazah Jokowi ke hadapan publik. Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran.
bisa Fadila saja perlu lakukan dan dokter tinggalkan itu kita tidak membohongi. Pemirsa, 3 pelaku penipuan dengan menyebarkan video hoax diringkus Polda Jawa Timur. Para pelaku membuat video hoax untuk menerasikan kepala daerah menawarkan motor murah seharga Rp500.000. 100 orang dilaporkan tertipu akibat video hoax tersebut. Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Inilah video 3 kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi korban editing para pelaku penipuan yang ditangkap Polda Jatim. Para pelaku mengedit video 3 kepala daerah tersebut untuk promosi pembelian motor. Dalam video editan yang diunggah pelaku di media sosial, menghadirkan narasi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Kofifa, para pelaku juga mengedit video Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ketiga pelaku merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Satu tersangka membuat akun di medsos dan mengedit video para pelaku daerah. Kemudian tersangka lain menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim. Sementara tersangka lain berperan sebagai pengunggah video yang telah diedit. Saya modus operandinya tersangka mengedit video Gubernur Jatim. Itu Dr. Penulis Kausa Dr. Hajah Kofifa Indar Parawansa MSI dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video diubah menjadi penawaran motor murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur khusus untuk warga Jawa Timur tanpa COD dan surat lengkap bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk mencari korban agar mentransfer uang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti antara lain uang tunai Rp43 juta, ponsel, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar. Di Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.